Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan Syawal tahun ini kita semuanya masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali, bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai indikasi ciri hamba-hamba Allah yang sukses di bulan Ramadan adalah mampu mempertahankan kualitas amal ibadahnya di bulan yang berikutnya. Kenapa standarnya adalah bulan Syawal? Karena kata para ulama, semakin dekat amalan-amalan sunnah itu dengan amalan wajib, maka itu mempunyai keutamaan yang besar. Seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu besar kedudukannya. Sebelum kita memulai sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka kita mulai dulu sholat sunnah tersebut yang ringan tetapi punya kedudukan yang besar. Bahkan tidak mungkin orang akan menggapai sholat sunnah yang lainnya kalau step yang pertama, langkah yang pertama itu dia sia-siakan. Gak mungkin orang bisa maju ke sholat malam yang berkualitas atau sholat-sholat yang lainnya kalau tidak dimulai dari sholat sunnah, rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Sehingga jika kita lihat, ya, kita komparasikan, kita bandingkan bahwa semakin dekat amalan itu pada amalan yang lainnya, pada amalan wajib. Misalkan bulan Ramadan ini bulan Ramadan kita diwajibkan untuk puasa, maka puasa yang dekat dengan bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah tentunya, seperti puasa Sya'ban yang Nabi melakukannya itu lebih banyak dan paling banyak dibandingkan dengan puasa sunnah yang beliau lakukan di luar Sya'ban. Dan juga puasa Syawal yang menanti kita, itu kedudukan tentu teramat besar di sisi Allah karena waktunya itu berdekatan dengan bulan Ramadan. Sehingga kalau dilihat semakin cepat orang itu berpuasa Syawal, maka itu semakin baik, semakin lebih utama dibandingkan orang yang puasanya mungkin nunggu lontongnya habis duluan atau halal bihalalnya kelar duluan. Karena menjadi tantangan yang paling besar untuk puasa sunnah di bulan Syawal itu adalah semakin banyak HBH dan semakin banyak kondangan. Ya, ini barusan aja ada kondangan lagi, undangan. Ini tantangan juga bagi orang-orang yang mau puasa itu full, masya Allah. Jadi kalau tidak kita manage dengan baik, sebaik mungkin, maka kelar itu Syawal. Syawal udah bablas. Masih ada sekitar 18 atau 17 hari ke depan, masih ada, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan. Maka kata para ulama, puasa Syawal di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tentu lebih utama dibandingkan kalau dilakukan di hari-hari yang berikutnya. Meskipun rentang waktu untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal itu terbuka lebar sampai akhir Syawal. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berpuasa sunnah, khususnya 6 hari di bulan Syawal ini.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan yaitu pembahasan tafsir Al-Qur'an sampai pada surat Thaha. Ya, surat Thaha terakhir kita sampai ayat yang ke 35. Ya, 35 kita akan mulai ayat ke 36. Masih berkaitan dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, ketika ada dialog antara Allah dengan Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya, itu adalah tongkatku yang mempunyai banyak sekali manfaat bagi Nabi Musa. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah setelah diangkat menjadi nabi, dan semua nabi ini punya mukjizatnya masing-masing, ya, punya kelebihan-kelebihan, keistimewaan ya, di atas karomah yang Allah berikan kepada mereka sebagai bukti kenabian mereka, kebenaran mereka. Dan Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang sangat besar, dan telapak tangannya ketika dimasukkan ke ketiaknya itu akan bersinar cahaya yang sangat putih terang benderang, yang bisa memberikan penerangan yang luar biasa di sini. Dan di situ Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya, supaya dilapangkan dadanya, karena yang kelak akan dihadapi beliau adalah Fir'aun, seorang manusia raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, dan kalau kita kembali ke masa sebelumnya, Nabi Musa ini menyelamatkan diri dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun, lantaran Nabi Musa membunuh seorang lelaki dari kalangan Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Dan membunuhnya ini bukan karena qatlul amdi, bukan karena membunuh sengaja, tapi karena ini kealpaan. Nabi Musa hanya ingin memberi pelajaran, melerai orang tersebut, tetapi sekali pukul orang itu tiba-tiba mati seketika. Dan di sini Nabi Musa meminta kepada Allah supaya ada wazir. Wazir itu menteri bahasanya. Wazir diambil dari kata wizir. Wizir itu artinya adalah dosa. Jadi dosanya menteri, ya, itu akan ditanggung oleh orang yang mengangkat menteri itu. Kerjanya seorang presiden mengangkat menteri, pembantu di sini juga akan menanggung. Maka berat menjadi seorang pemimpin ini adalah satu pekerjaan yang sangat berat sekali. Dan di sini waziram min ahli, wazir, menteri, artinya orang yang menyokong dakwahnya Nabi Musa. Ya, karena kita tahu kenapa Nabi Musa ini harus berduet dengan Nabi Harun. Ya, berduet atau fit di sini, ya, featuring dengan Nabi Harun. Ya, kenapa Nabi Muhammad sendirian beliau? Banyak nabi yang kemudian sendiri, ada nabi yang berduet di sini. Karena apa? Kita tahu bahwa madaunya, audiennya yang dihadapi Nabi Musa itu bangsa yang sangat ngeyel, yaitu siapa? Bani Israel dan juga keluarga Fir'aun. Ini luar biasa ini. Maka di sini ada butuh Nabi Musa ini butuh orang yang mampu menyokong dakwah beliau. Allah kabulkan, dan Nabi Harun pun diangkat menjadi seorang nabi yang bersama-sama dengan beliau. Ini Nabi Musa dengan kelemahan yang beliau punyai, beliau orang yang tidak lebih fasih dari Nabi Harun. Karena Nabi Musa mengatakan wa afsahu minni lisanan. Harun ini lebih fasih lisannya daripada saya. Jadi Nabi Musa tidak sefasih Nabi Harun. Karena di kisah dijelaskan bahwa Nabi Musa dulu ketika masih kecil, itu beliau pernah memasukkan bara ke dalam mulutnya
sehingga mengakibatkan beliau ini orang yang tidak fasih berbicara, cedal. Kata Fir'aun apa? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bukankah saya ini lebih baik dari lelaki ini, lelaki hina ini, yaitu Musa, kata Fir'aun. Ada orang miskin mengajak saya untuk menyembah Tuhan yang satu. Saya ini gagah, saya ini kaya raya, seorang raja, raja di raja. Ini ada orang lelaki miskin, tiba rakyatnya aja jadi budak saya, kata Fir'aun. Dia orang yang hina. Wala yakadu yubin. Dan Fir'aun ini, Musa ini, kata Fir'aun, la yakadu yubin. Yakad itu hampir-hampir. Dia tidak hampir-hampir, maksudnya omongannya itu jelas. Artinya apa? Omongannya, bicaranya Nabi Musa ini nggak fasih, nggak enak. Artinya nggak enak didengar seperti pada umumnya manusia. Ya karena tidak terlalu fasih, bukan orang yang fasih berbicara. Ngomong saja tidak jelas, kata Fir'aun. Wala yakadu yubin. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bukankah saya ini lebih baik dari lelaki yang hina ini, yang ngomongnya saja tidak jelas. Jadi beliau request kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didampingi, diduetkan dengan saudaranya, ya saudara seibunya, yaitu Nabiullah Harun alaihi salam. Ternyata request Nabi Musa, permintaan Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah. Apa kata Allah di ayat ke-36? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qad utita su'laka ya Musa. Kata Allah, Allah menjawab, qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah diberikan jawaban atas permintaan kamu, wahai Musa. Jadi wahai Musa, permintaan kamu, request kamu, kata Allah, sudah diberikan. Artinya apa? Dadanya sudah dilapangkan oleh Allah. Ya, kemudian uqdatam min lisani. Jadi permintaan Nabi Musa ini bukan wahlul uqdatan fi lisani. Perhatikan lafadznya di sini, min lisani atau fi lisani? Min lisani, bukan fi lisani. Kata para ulama di sini, ternyata yang namanya manusia itu keluhan ya daripada bibir, ya daripada lidah itu memang ada kalanya menghinggap. Kita jumpai kadang ada orang salah ngomong. Ya, ada mungkin ustadz ceramah, ada sedikit kesalahan, dan itu kesalahan yang tidak disengaja. Atau mungkin ada seorang imam yang sedang jadi imam, sedang baca surat, ada kekeliruan manusiawi. Yang penting jangan selalu salah, gitu aja. Yang jadi masalah kan kalau setiap kali ngomong selalu salah, gitu kan. Jadi ada kalanya orang ini teledor, keceletut. Ya, ngomongnya maksudnya ayat ke-33, dia ngomongnya 32. Itu manusiawi sekali, tidak disengaja. Ya, jadi masalah itu kalau selalu salah. Yang salah kok gue gawean, gitu kan. Jadi apa? Makanya Nabi Musa, wahlul, dan lepaskanlah uqdah, ikatan, min lisani, dari lisanku. Ada sebagian ulama mengatakan min di sini sebagian. Jadi bukan pada lidahku. Jadi ada sebagian yang Allah lepaskan ikatan ini. Tetapi ada juga yang lain tidak. Ini kata sebagian tafsir demikian. Jadi bukan berarti kemudian Nabi Musa fasih 100% setelah itu, enggak. Jadi hanya sebagian saja min. Bukan fi lisani tapi min lisani. Dan dengan itu tetap beliau ditemani dengan saudaranya, yaitu Nabiullah Harun alaihi salam. Sungguh telah terjawab permintaanmu wahai Musa. Dan kata ya Musa
Ini adalah satu bentuk penghormatan Allah kepada nabinya Musa. Jadi salah satu adab dalam dalam berkomunikasi. Kita kalau ngomong sama orang, kita nggak pernah ngucap nama orang itu dirasa kayaknya ini orang kok nggak sopan ya nih. Jadi nggak pernah nyebut. Kalau kita nggak kenal sama orang itu, minimal kita nyebut mas, om, pak. Itu adalah sebuah ta'zim, tasyrif untuk menghormati orang tersebut. Kalau Allah saja mau menghormati Nabi Musa dengan kata ya Musa, ini tidak sekedar panggilan kepada Nabi Musa, tetapi untuk tasyrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan dan mengagungkan. Dan ayat puasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita perhatikan Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, merintahkan sesuatu dengan menyebutkan label dan juga status orang itu. Seandainya Allah memerintahkan kita tanpa menggunakan label, status, pangkat kita, itu sah-sah saja. Ada orang tua memerintahkan kepada anaknya, meskipun anaknya itu seorang jenderal, seorang pejabat, sah saja dia nyebut anaknya sesuai namanya. Artinya namanya saja tidak menyebutkan titel atau label yang dia punya. Karena apa? Orang tua berhak seperti itu. Tapi di sini disebutkan Allah mengambil dengan ya Musa. Meskipun kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad satu-satunya Nabi dalam ayat yang tidak disebutkan dengan namanya ya Muhammad oleh Allah. Kalau Nabi-Nabi yang lain disebutkan ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, ya. Tapi Nabi kita Muhammad dengan sebutan labelnya, pangkatnya ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Itu luar biasa. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuannya para nabi dan utusan. Ini penghormatan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi kata ya Musa di sini untuk menghormati Nabi Musa. Wahai Musa, permintaanmu sungguh telah diberikan. Artinya sudah diijabahi. Seandainya Allah hilangkan ya Musanya, itu pun sudah sah-sah saja, apalagi Allah yang maha segala-galanya. Jadi semua request Nabi Musa tadi diiyakan oleh Allah. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada saat yang lain, yaitu kami memberikan nikmat al-man. Mannan itu adalah zat yang selalu memberi nikmat. Manna ya munnu itu artinya memberikan nikmat, memberikan sesuatu. Manna ya mun, maka ya mannan, wahai zat yang memberikan nikmat. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan nikmat yang lain kepadamu wahai Musa, di waktu yang lain. Tidak hanya itu saja, tetapi di waktu-waktu yang lain pun kami berikan kepadamu. Ingat, di sini Allah ingin merefresh kembali ingatan Nabi Musa di masa lalu. Coba ingat-ingat pada saat kau masih bayi, ya kan? Di sini Allah ingin merefresh lagi. Ini menunjukkan Allah ingin menyegarkan ingatan Nabi Musa. Jangankan permintaanmu yang seperti ini, dulu ketika kamu masih lemah, masih bayi pun, seandainya kau disembelih oleh siapa? Tentaranya Fir'aun, itu mudah bagi mereka. Karena Fir'aun sudah mengumpulkan bermusyawarah dengan para pembesarnya tentang firasat datangnya seorang raja yang memimpin, raja diraja dari Bani Israel. Maka dia nggak rela kalau Bani Israel itu menjadi pemimpin bangsa mereka, bangsa Kipti, orang-orang Fir'aun, orang Mesir nih. Sehingga dengan itu, dengan munculnya seorang raja diraja dari kalangan Bani Israel, maka
Fir'aun pun minta minta kepada wazirnya, para menterinya, gimana ini enaknya? Ya udah, kita pastikan saja anak-anak dari Bani Israel ini kita bunuh. Mereka sebenarnya sudah mengharapkan, kalau dilihat dari nasabnya, Nabi Yakub kan adalah Israel itu sendiri. Karena nama lain dari Yakub adalah Israel. Jadi kalau kita lihat nasab yang paling dekat, harusnya anak langsung ya pertama dari keturunan Nabi Yakub lah yang seharusnya menjadi raja di raja. Tapi kita ketahui bahwa Yusuf lah yang menjadi nabi, dan ketika beliau meninggal, ya, Nabi Yusuf mengajak keluarga besarnya hijrah ke Mesir. Beliau hanya menjadi seorang al-aziz saja, bendaharawan negara, bahasanya menteri keuangan. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Kata Nabi Yusuf, minta request kepada pimpinannya, tolong saya jadikan sebagai bendaharawan negara saja. Saya orang yang amanah, bisa menjaga. Jadi mempromosikan diri itu boleh-boleh saja. Di saat memang dibutuhkan keadaan itu ada orang yang mampu merubah, mereformasi. Jadi mencalonkan diri dengan dalih, enggak boleh nyalon, mereka pilih Haji Amang, amanah, dekat dengan rakyat, orangnya enggak pernah korupsi. Boleh. Di tengah-tengah bobroknya para politisi, boleh. Artinya mempromosikan diri. Apalagi kita tahu, ya Allah, kalau di Indonesia kan ya pencitraan. Jadi beda pencitraan kalau pencitraannya itu memang dibutuhkan, itu boleh-boleh, Pak. Ya seperti dalilnya Nabi Yusuf tadi. Beliau, tolong saya jadikan bendaharawan saja. Saya cakap di sini. Jadi ada rapat, saya jangan jadi sekretaris lah. Saya bendahara saja umpamanya itu kan. Saya jadi sekretaris. Itu boleh-boleh aja. Kalau memang memungkinkan. Yang enggak boleh itu enggak cakap tapi maju terus. Melanggar konstitusi tapi tetap maju. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Tetap maju, rawe-rawe rantas, malang-malang putung maju, yang penting majulah, urusan komburi keri. Bukan seperti itu. Ya, di sini ditunggu Nabi Yusuf, dilihat ternyata beliau enggak sampai jadi seorang raja di raja. Siapa dong? Maka ketika Nabi Yusuf meninggal, beliau meninggalkan keturunan yang waktu itu ada salah satu keturunan beliau, Yusha bin Nun, kemudian dari Bani Israel, ternyata nggak sampai menjadi seorang nabi. Nabi Musa ditunggu, jangan-jangan ini Musa ini. Jadi mereka mempelajari nasab dan historisnya Bani Israel, orang-orang Mesir ini. Karena mereka belajar di situ, ternyata ada berita dari kalangan Bani Israel nanti kelak akan ada raja di raja mereka ini. Mereka nggak mau dipimpin oleh Bani Israel. Maka ditunggu apakah ini Nabi Musa. Maka Fir'aun pun akhirnya memutuskan supaya semua bayi laki-laki dibunuh, karena khawatir kalau mereka dipimpin oleh kalangan Bani Israel, padahal mereka ini pendatang. Itu awal mula kisahnya disembelih itu bayi laki-laki. Setelah mereka menyembelih, ya, kemudian ternyata yang jumlah generasi laki-laki ini menipis, yang banyak perempuan. Kenapa? Laki-laki udah sembelih dulu ketika masih bayi. Padahal perbudakan itu butuh tenaga ekstra itu dari kalangan laki-laki. Kuli bangunan itu nggak ada ceritanya kok perempuan. Infrastruktur mau bikin kok perempuan, nggak ada ceritanya, ya. Akhirnya apa? Ya biar kerja rodi ini tetap berjalan, maka harus ada laki-laki. Tapi permasalahannya mereka khawatir kalau muncul seorang pemimpin dari kalangan laki-laki. Jadi dilematis. Akhirnya apa? Ada yang mengusulkan kepada Fir'aun seperti ini. Ya udah, kalau seperti itu, tahun ini kita bunuh, tahun depannya yang lahir nggak kita bunuh. Jadi spekulatif. Ternyata apa? Nabi Musa ditakdirkan oleh Allah dilahirkan pada tahun bayi itu dibunuh. Dan
Nabi Harun dilahirkan pada tahun bayi laki-laki tidak dibunuh. Hidup semua akhirnya. Ya kan? Itu rencana Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang bikin makar, bikin rencana. Tetapi Allah juga punya rencana, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana, pembuat planning. Nah, di sini Nabi ditunggu sama orang-orang Fir'aun ini. Siapa sebenarnya mereka? Mereka spekulasi membunuh bayi laki-laki karena khawatir nanti muncul pemimpin dari Bani Israel. Id auhayna ila ummika ma yuha, yaitu manakala, ingat-ingat wahai Musa, manakala kami berikan ilham. Ilham di sini wahyu ya, bukan memberi wahyu kepada. Kalau melihat lafadznya memang wahyu, auhayna, auhayu itu memberikan wahyu, tapi maksudnya wahyu itu secara bahasa apa? Wahyu itu adalah as-sautul khafi, suara yang lirih, yang tersembunyi. Itulah makna wahyu secara bahasa. Tapi wahyu ini secara khusus adalah diberikan kepada nabi dan rasul, padahal ibunya Nabi Musa itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi lafadznya menggunakan wahyu. Auhayna, kami berikan wahyu kepada ummika, kepada ibumu wahai Musa, ma yuha, sebagaimana apa yang sudah diwahyukan. Artinya apa? Kami ilhamkan. Jadi kami perintahkan kepada siapa? Kepada ibumu apa yang sudah diperintahkan. Ya, jadi ketika Nabi Musa ini lahir, waktu itu belum ada USG, tidak tahu ini bayi ini laki-laki atau perempuan, ya kan? Nggak tahu kan ini. Lah, tapi biasanya ada orang, kadang ada saya cerita anak saya yang ketiga ini kan laki-laki lagi. Jadi saya anak tiga cowok semuanya, jagoan semuanya. Lah, anak yang ketiga ini ada orang suka betekan aja. Wah, iki ketoke anake sampean ki wadok ya Ustaz. Dia suka betek, dan katanya betekannya itu 100% bener. Ini bukan masalah tahayul ya, ini betekan guyonan. Ya Ustaz, dia itu kalau betek orang bayinya apa tepat Ustaz. Ah, masa sih? Coba kalau betekan kamu itu bener, coba saya mau buktikan. Apa kata-kata ini? Menurut kamu apa anak saya? Dia bilang cewek Ustaz. Benar ya, ini kalau dilihat dari ciri-cirinya cewek. Oke, kita buktikan nanti. Ini kalau kamu salah berarti prediksi kamu yang terakhir nih salah. Akhirnya ternyata apa? Saya ini ya ke USG itu untuk memantapkan aja ya, untuk persiapan. Coba nih laki-laki atau perempuan. Ternyata USG berkali-kali itu laki-laki. Nah, dia udah kekeh, enggak, menurut saya ini perempuan. dia bilang gitu. Akhirnya wes betekan sesuk. Ternyata apa? Lahir laki-laki kan. Waduh nih, kamu salah ini. Kali ini kamu salah. Ya nih, baru kali ini saya salah. Dia bilang gitu. Ya tembe iki aku salah dia itu. Jadi ibu Nabi Musa Yukabat atau Yakubat dalam ayat ini, beliau ketika melahirkan laki-laki khawatir. Kenapa? Ini lahir di tahun di mana bayi laki-laki itu disembelih, dan Fir'aun ini ngecek seluruh rumah dari Bani Israel, terutama ibu yang sudah hamil itu dicek. Ini berapa usianya itu dicek betul, itu didata, di list. Ya. Dan orang udah kemana-mana ngeceknya itu bawa golok Pak. Dalam riwayat itu bawa golok, siap untuk kalau ada yang lahir laki-laki sembelih. Itu gimana ngerinya itu waktu itu, rezim waktu itu. Coba kita bayangkan kalau sendiri pemimpin seperti itu. Ibu-ibu yang hamil tuh udah bawaannya udah serem aja gitu kan, parno itu. Itu tentara Fir'aun tuh keliling. Itu atas perintah Fir'aun. Kalau lahir laki-laki langsung sembelih. Dan itu kami ilhamkan kepada siapa? Kepada ibumu apa? Anikdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul lah
wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini, yaitu ketika kami ilhamkan kepada ibumu ya suatu yang diilhamkan, yaitu apa? Letakkanlah ia Musa, bayi Musa itu di dalam peti, fit tabut, di dalam peti. Taruhlah di peti. Kemudian lemparkanlah ia ke sungai. Al-Yam, fil Yammi itu adalah sungai yang besar. Karena Nil itu sungai yang besar dan sungai terpanjang di dunia. Jadi the longest river itu adalah Nil. Tapi kalau the biggest river itu Amazon. Jadi kalau sungai terbesar itu Amazon. Itu Amazon sama Nil itu cuman selisih sedikit itu panjangnya. Kalau dilihat dari luasnya, volume airnya itu terbesar itu Amazon. Volume airnya karena dia melewati beberapa negara kan. Argentina ini, Brazil ini tuh. Nah, kalau Nil itu dari Mesir, ada sebagian yang ke Sudan, itu memang panjang iya, tapi kalau volume airnya itu masih banyak kan Amazon, maka sungai terbesar itu Amazon. Tapi kalau melihat dari panjangnya anak sungainya ini Nil yang paling panjang. Ya. Jadi Yam itu adalah sungai atau perairan yang dalam. Secara bahasa, linguistik, etimologisnya itu Yam itu adalah yang sangat dalam. Jadi sungai yang volume airnya ini banyak yang dalam. Hanyutkanlah itu anak kamu itu Musa yang waktu itu masih bayi di sungai Nil, maksudnya letakkan ia fit tabut di dalam peti ya. Kemudian maka pasti sungai itu akan membawanya ya, sungai itu akan mengalirkan, itu akan menghanyutkan ini peti tersebut. Kemudian ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah, suatu saat pasti akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Jadi musuhnya Musa. Jadi kelak yang ngambil, yang nemuin peti itu adalah keluarga Fir'aun sendiri. Walitusna'a ala aini, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, kami limpahkan kepada engkau kasih sayang dariku, dan supaya walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Jadi sun'ah ini diasuh dari kata sona ayasna, artinya membuat, maksudnya mengasuh. Nabi Musa memang diasuh oleh keluarga Fir'aun, tapi atas pengawasan aini, atas pengawasan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.